adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Pasti seneng ya. Puji Tuhan kita bisa kumpul lagi, kita bisa beribadah selama minggu lagi. Meskipun kita lewat online ya adik-adik ya, masih di rumah masing-masing. Gak apa-apa, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Dan semua sudah pada mandi, semua sudah pada cantik-cantik, cakep-cakep kan? Ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk mulai pada sore hari ini. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup ya adik-adik ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis. Kami boleh ibadah sekolah minggu lagi Tuhan, meskipun dalam keadaan online, tapi kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada sore hari ini dengan kuasa-Mu, berkati setiap anak-anak yang di rumah, setiap mereka bersama keluarga mereka, pesertai Tuhan. Kami bersyukur. Mari adik-adik yang siap menuju sama-sama katakan amin. Nah, meskipun di rumah masing-masing, ada yang di Baki, ada di Solo Baru, di Jayataka, Mojo, bahkan ada yang di Kartasura, semuanya tetap suka cita. Nah, di sini senang, di mana-mana kita senang ya. Kita sama-sama puji Tuhan. Sama-sama katakan di sana senang, di sini senang. Semua bantu kiri adik-adik. Boleh semuanya bergerak kanan kiri ya. Terus kakak kasih gerakan kakak kasih ya. Sini senang, sana senang. Putar ya. Bersyukur Kak Kesi tidak sendirian. Kak Kesi ditemani sama teman Kak Kesi, Kak Belian. Dia pintar jago. Kita bersyukur bisa dikasih kesempatan buat melayani kita. Nah, di sini semuanya cinta Tuhan, amin. Nah, semuanya di sini cinta Tuhan, sama-sama kita pujikan Saya Cinta Yesus ya. Boleh semua tepuk tangan, semua gerak-gerak ya. Dalam sekali aku cinta Yesus. Dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam
adik-adik, meskipun kita online, kalau biasanya sekolah minggu di gereja kan ada yang maju ke depan nyanyi puji Tuhan, baca ayat. Tapi meskipun di online ini ada teman kita juga yang mau memuji Tuhan, mau kesaksian. Siapa aja mereka? Kita lihat sama-sama. Shalom teman-teman, Elora makan kesaksian. Ya. Bulan ini Elora ulang tahun berdoa karena Elora ulang tahun beri kesehatan. Memuji Tuhan, Kau Allah yang setia, Papa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, dengan tak akan ku balas terus segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu lamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terus terima kasih Tuhan, Kau kan hidupku, dengan apa kan ku balas serta kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu lamanya. Salam puji nama Tuhan. Saya akan berbagi ayat yang saya baca tadi pagi, yaitu dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Ayat ini untuk mengajak kita selalu bersyukur di dalam kondisi apapun. Semoga kesaksian saya bermotivasi untuk mengajak teman-teman untuk selalu bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, meskipun di rumah aja, siapa aja yang masih ibadah, ayo. Ada Kancan, ada Fiani, Nafa, siapa lagi tuh mau absen satu-satu. Ada Ting, Cio, Kevin. Nah, sekarang telinganya dibuka yang lebar karena kita sama-sama mau buat dengar Tuhan panggil kita satu-satu ya. Saya katakan bahwa dengar dia panggil nama saya.
siap Tuhan untuk dengar tentang firman-Mu. Haleluya Yesus. Posisi paling nyaman buat kalian. Kalian boleh duduk, kalian boleh berdiri, kalian boleh angkat tangan sama Tuhan. Haleluya Yesus, kami siapkan setiap hati kami sebelum kami dengar firman-Mu Yesus. Kau panggil satu persatu Tuhan setiap anak-anak yang ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Haleluya, berkati setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu persatu kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Jadi kami telinga hati seorang murid yang mendengar firman-Mu Bapa. Kau berkati kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau jagai bila firman-Mu itu berbuah tinggal dalam hati kami, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak mau iblis mendengar, tidak mau iblis mencuri firman-Mu. Hanya kami orang percaya mau mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu dan kuasa-Mu. Pada kami hati telinga sekali lagi Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Mari yang mau siap dengan firman Tuhan katakan amin. Silakan dengar firman adik-adik. Shalom adik-adik. Sore hari ini Kak Pipit ajak kita semua belajar Alkitab ya. Kita belajar suatu cerita di mana Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus murka kepada manusia karena manusia berbuat jahat. Banyak yang mabuk, banyak yang membunuh, banyak hal yang dilakukan manusia sehingga Tuhan murka. Tapi Tuhan melihat satu orang namanya Bapak Nuh. Bapak Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Dia tidak dihukum. Dia beserta keluarganya. Ada berapa keluarganya? Kita hitung. Nabi Nuh dan istrinya. Anaknya ada berapa? 3. Berarti 5. Tambah 3 menantunya. Jadi 8. Bapak Nuh dan istrinya dan 3 anaknya namanya siapa? Sem,
Ham, dan Yafet. Dan 3 menantunya, total 8 orang, disuruh membuat bahtera. Setelah itu mereka mengumpulkan binatang-binatang. Ada binatang apa ini ya? Jerapah yang lehernya panjang. Ini satu tok, tapi waktu itu 2 ekor adik-adik. 2 ekor berpasangan, betina dan jantan. Semua masuk ke dalam bahtera. Masuk ke dalam bahtera adik-adik. Jerapahnya masuk. Terus binatang apa lagi ya setelah itu ya? Ada apa ini? Harimau. Harimaunya juga 2 adik-adik waktu itu. Betina sama jantan. Perempuan sama laki-laki. Dimasukkan ke dalam bahtera. Bentar ya. Masuk ke bahtera. Terus ada lagi adik-adik. Apa lagi ya binatangnya ya? Ini apa? Yang punya belalai panjang. Gajah. Gajahnya juga masuk 2 ekor betina dan jantan ke dalam bahtera. Setelah itu ada juga nih satu nih. Apa ini yang ketinggalan ya? Sapi. Sapinya juga masuk ke dalam bahtera. Semua binatang yang melata, ada ular, ada burung, ada kupu-kupu, semua masuk adik-adik, masuk ke dalam bahtera semuanya. Dan setelah itu Bapak Nuh disuruh Tuhan menutup bahtera itu, tutuplah pintunya. Ada Bapak Nuh dan keluarganya tadi, 8 orang semua masuk. Setelah itu adik-adik apa yang terjadi adik-adik? Turun awan gelap dan hujan. Hujannya turun adik-adik. Wah, gelap sekali awannya ya. Hujannya turun semuanya. Deras sekali adik-adik hujannya. Sehingga datanglah air bah. Sebentar ya. Wah, ada air bah. Banjir adik-adik. Sehingga bahteranya bisa naik di atas air adik-adik. Bahteranya tidak tenggelam karena Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Setelah itu adik-adik, berapa lama Kak Pipit ini semua terjadi? 40 hari air bah ini ada di bumi adik-adik. Setelah itu Nabi Nuh mulai lepas ya karena sudah nggak hujan. Ternyata setelah itu Nabi Nuh mengeluarkan seekor burung gagak awalnya, terus burung merpati dikeluarkan dari sini adik-adik, dari bahtera terbang. Burungnya nggak bisa mendarat karena masih ada air semuanya. Akhirnya burungnya datang lagi ke Nabi Nuh dan akhirnya burungnya masuk lagi ke bahtera. 7 hari kemudian burungnya diterbangkan lagi keluar dari bahtera sini adik-adik. Keluar terbang lagi sampai sore, akhirnya burungnya datang membawa daun zaitun di cucuknya, di mulutnya. Setelah itu Nabi Nuh tahu, ini berarti sudah mulai surut airnya. Setelah itu 7 hari kemudian burungnya dikeluarkan lagi adik-adik dari bahtera. Dan ternyata burungnya nggak kembali. Berarti sudah tidak ada air di permukaan bumi. Setelah itu Tuhan berfirman, keluarlah kamu beserta keluargamu dan semua ternak-ternak yang ada di dalam bahtera itu. Setelah itu Nabi Nuh keluar adik-adik. Setelah itu Nabi Nuh keluar membawa apa? Membawa semua keluarganya, membawa semua binatang-binatang yang melata, binatang yang di udara, binatang yang berjalan di darat, semua dibawa keluar. Setelah itu adik-adik tahu apa yang terjadi? Nabi Nuh membakar persembahan untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus tersenyum. Tuhan Yesus senang melihat Nabi Nuh memberikan persembahan. Dan ketika itu adik-adik, Tuhan mengingat-ingat janjinya Tuhan Yesus. Kak Pipit bacakan ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus mengingat janjinya Tuhan Yesus di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang 13. Apa tanda kalau Tuhan Yesus mengingat janjinya?
busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat 16, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ternyata setelah air bah itu surut, dan Tuhan mengingat janjinya. Ada apa adik-adik? Busurnya di langit namanya apa? Pelangi. Ada pelangi di langit sebagai tanda bahwa Tuhan mengingat janjinya. Dia tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Sore hari ini kita belajar sama-sama adik-adik bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Dan ketika Nabi Nuh taat, maka Tuhan akan memberikan janjinya. Kita belajar sore hari ini. Hari-hari ini mungkin kita harus di rumah ya adik-adik. Kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita tidak bisa sekolah, kita bosan di rumah. Tapi ketika kita taat, apa yang terjadi hari-hari ini, kita percaya adik-adik, Tuhan akan menggenapi janjinya atas Indonesia. Tuhan akan menggenapi janjinya atas hidupmu adik-adik. Tuhan akan menggenapi janjinya atas keluargamu. Tuhan akan menggenapi janjinya atas gereja kita. Tuhan akan menggenapi janjinya atas kota Solo dan Indonesia. Kita percaya ya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan akan mengingat janjinya dan Dia akan menggenapi janjinya pada waktunya. Kita percaya sore hari ini apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Ayo ingat-ingat apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu adik-adik, untuk keluargamu, untuk bangsa ini. Kita percaya sore hari ini kita berdoa, kita percaya dengan iman kita bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dan Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Kita berdoa sama-sama ya. Tutup lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang menggenapi janjimu Tuhan. Engkau sendiri yang akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Tugas kami hanya percaya Tuhan. Tugas kami hanya boleh taat Tuhan apa yang Engkau suruh Tuhan. Ketika Engkau suruh kami berdoa, kami berdoa. Ketika Engkau suruh kami baca firman, kami baca firman Tuhan. Dan hari-hari ini kami berdoa Bapa, biarkan Engkau sendiri yang pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang hilangkan setiap virus Tuhan, setiap virus corona yang ada bangsa kami Tuhan. Engkau yang pulihkan setiap pasien-pasien. Engkau yang bantu setiap tenaga medis Tuhan, siap aparat keamanan, Bapak polisi, semuanya Tuhan. Dan Engkau yang berkati bangsa Indonesia, siap masyarakat. Kami percaya Engkau akan menggenapinya Tuhan pada waktunya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Tambahkan iman kami Tuhan ketika kami harus di rumah. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap iman kami dan Engkau mendengar setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sampai jumpa tuh di setiap ibadah-ibadah online berikutnya ya adik-adik. Kita berdoa supaya kita nggak ibadah online lagi, tapi kita bisa berkumpul dan beribadah bersama di gereja. Tuhan Yesus memberkati.